Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ya. Jadi akhir tahun 2021. Saya mulai langsung dengan yang pertama kali adalah ADRO. Jadi ADRO ini dia masih mampu naik lagi ya. Jadi sebelumnya saya sudah bahas di analisa saham mingguan minggu lalu ya. Harian juga sudah saya bahas. Jadi target price terdekatnya dia di area 2290 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2290, target price berikutnya di 2650. Jadi untuk ADRO ini uptrendnya masih cukup bagus ya. 2290 ini saya tarik dari garis yang di sini ya. Jadi sampai dengan awal tahun depan saya yakin sih dia masih mampu untuk breakout ke atas 2290 dengan targetnya sekitar 2600 sampai dengan 2650 ya. Jadi yang berani buy high sell higher, mau buy lagi atau tambah lagi atau buy bagi yang belum punya, silakan ya. Memang area supportnya agak jauh ya. Kalau dari weekly-nya supportnya di 2070. Kalau misalnya terlalu jauh ya nanti pakai support resistennya untuk di daily-nya ya. Jadi ini saya gambarkan untuk weekly-nya dulu. Support resistennya supportnya di 2070, resistennya kurang lebih di 2290 ya. Jadi ini kurang lebih gambarannya seperti ini. 2070 ini saya ambil dari sebelumnya di sini ya, kurang lebih area sekitar area resistennya di sini ya. Di sini ya. Jadi kalau dia breakout, target berikutnya di 2290 yang dia uji ya. Kalau dia gagal breakout ke atas 2290, kemungkinan dia akan koreksi lagi ya. Sebelumnya dia kalau gagal bertahan di atas 2290, dia akan koreksi minimal nanti koreksinya sekitar 1900 ya. Jadi kalau yang belum punya, kalau misalnya takut beli ketinggian ya, beli aja di sekitar area 1900 ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi, kita belinya kalau berhasil rebound atau mantul ya. Kalau belum rebound ya jangan langsung buy. Kalau langsung buy berarti Anda itu tangkap pisau jatuh ya. Ketika dia turun malah Anda beli. Nanti kalau naik lagi, kalau turun lagi kan Anda malah nyangkut ya. Jadi itu untuk weekly-nya seperti itu. Kalau dari daily-nya, ini gambarnya sudah saya berikan ya. Untuk buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area sekitar 1970. Artinya kalau dia misalnya koreksi, saya sih nggak akan koreksi ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kalau berarti turun kemudian rebound ke atas 1970, silakan buy ya. Naik ke atas 2030 tambah lagi, naik ke atas 2100 tambah lagi ya. Target price-nya di 2200, 2300 dan 2400. Itu kurang lebih untuk ADRO ya. Jadi sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya di 2100 dan 2200 ya, ini yang paling dekat ya. Kalau yang mau buy high sell higher, buy sekarang boleh ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 2300, mau tambah lagi silakan. Atau kalau pakai kelipatan 50 rupiah ya. Jadi kalau naik ke atas 2250, tambah lagi, naik ke atas 2300, tambah lagi, naik ke atas 2350, tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 2400. Saya pakai acuan setiap kelipatan 500 saja ya. Jadi untuk hariannya belinya bertahap aja. Di setiap naik ke atas 50 atau naik ke atas kelipatan 100, kita tambah lagi untuk average up. Memang ini uptrendnya seperti anak tangga ya. Naik 1-2 hari, kemudian dia koreksi 1-2 hari atau 3 hari ya. Kemudian nggak lama lagi dia breakout lagi ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting pasang trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau ada acuan garis-garisnya ya. Pasang trading stopnya di mana, pasang stop lossnya di mana, kemudian kalau mau tambah lagi atau average up di mana, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ADRO. Berikutnya untuk PTBA. Jadi untuk weekly chartnya untuk PTBA, sebenarnya PTBA ini masih menarik ya. Sebelumnya saya sudah gambarkan kelihatannya ya seperti akan membentuk rounding bottom, tapi ternyata dia nggak membentuk rounding bottom. Ini berikutnya kalau kita lihat di sini bisa aja dia membentuk seperti cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Atau kalau mau dilihat seperti reverse HNS atau head and shoulder ya bisa aja. Ini shoulder-nya, ini head-nya, ini shoulder-nya ya. Jadi di sini intinya selama dia bertahan di atas 2540 sebenarnya sih masih cukup ada harapan ya. Memang dia di sini testing area. Di sini ada resistennya sekitar 2800 ya. Kalau mau buy sekarang boleh ya. Atau sekalian kalau tunggu breakout ke atas high yang sebelumnya naik ke atas 2800 buy, breakout ke atas 2870 tambah lagi, kemudian kalau breakout lagi ke atasnya high-nya di sini ya 3000 tambah lagi ya. Target berikutnya masih memungkinkan ke 3100 dan 3180. Kalau misalnya PTBA ini dia berhasil breakout ke atas 3180, maka
target price-nya dia masih memungkinkan bisa naik sampai tinggi sampai ke 4940, bisa aja ya kalau tahun depannya. Jadi untuk emiten batu bara menurut saya sih masih cukup bagus lah ya peluangnya ya. Jadi untuk PTBA juga sama, selama dia bertahan di atas 2540 sebenarnya masih cukup bagus ya. Memang dia nggak uptrendnya nggak sekuat ADRO ya, tapi dia sideways-nya sekarang masih cukup bagus lah ya. Kalau mau buy on weekly sekarang silakan ya. Stop loss-nya memang agak jauh ya di 2540 ya, atau di sini 2500 ya swing low-nya ya sebelumnya ya. Tapi menurut saya kalau 2500 terlalu jauh ya 2500 saja, atau pakai acuan swing low-nya minggu lalu maksud saya 2650. Jadi kalau buy on weekly sekarang stop loss-nya di 2650 seperti itu ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik breakout ke atas 2800 ya sampai dengan awal tahun depan. Kalau dari daily-nya saya sudah gambarkan, ini memang cenderung sideways-nya antara 2630 sampai dengan 2810 ya kurang lebih ya. Area buy weakness sudah saya sebutkan ya, naik ke atas 2560 silakan buy ya. Yang rajin nonton analisa saham harian untuk PTBA ya, saya sudah sebutkan, garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi kalau 2720 sebenarnya testing area ini memang seringkali naik turun ya Pak Suntar ya. Ya kalau sering naik turun ya stop loss-nya di 2630 dan 2560 itu bagian sudah punya. Mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia breakout lagi naik ke atas 2800 ya, di sini kan swing high-nya di 2800 atau 2810 ya kalau garis saya. Boleh buy atau average up bagi yang mau buy high sell higher silakan, atau average up ya bagi yang sudah punya, naik ke atas 2870 tambah lagi, naik ke atas 2920 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kalau buy sekarang memang perlu dipahami ini masih sideways ya. Sideways-nya sebenarnya sih lumayan lebar ya Pak, bisa sampai ke bawah ya, sampai ke 2500. Tapi di sini garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya. Jadi mudah ya. Kalau yang trading ya ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan. Kurang lebih sih cukup ya. Kurang lebih untuk PTBA. Berikutnya untuk MDKA. Jadi weekly-nya untuk MDKA di sini dia berusaha untuk breakout ke atas 4000 ya. Saya sudah sebutkan 4000 sudah tercapai. Jadi yang sudah punya mau hold silakan. Target price berikutnya kira-kira ini kalau 4000 sudah tercapai bisa breakout lagi ke atas nggak, all time higher nggak sebentar, masih memungkinkan ya. Jadi kalau berkaca dari sebelumnya 3500 kemudian ke 4000 ya saya tarik setiap lipatan 500 saja ya, berikutnya dia di 4500. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4000 mau tambah lagi atau average up atau buy bagi yang belum punya, buy high sell higher bisa boleh buy ya. Target berikutnya di 4500. Itu kalau dari weekly-nya support resistance-nya. Kalau support sekarang di 3500 ya, memang agak jauh ya. Jadi mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Karena supportnya agak jauh kalau di weekly-nya. Kalau di daily-nya garis-garisnya agak beda ya. Mau tunggu buy on weakness silakan ya, tunggu di area 3600-an. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3600 ya, kita belinya kalau sudah berhasil naik atau rebound ya ke atas 3600. Jadi kalau dia belum naik ke atas 3600 kita jangan beli, karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya di 3300 bahkan di 3100 ya. Jadi 3600 itu kalau dari daily-nya ya angka pentingnya. Kalau mau tunggu buy on weakness ya di sana, atau kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 4000 mau buy high sell higher silakan ya. Berikutnya kalau mau tambah lagi saya nggak gambarkan garisnya ya, karena kalau digambarkan nanti terlalu dekat tulisannya nggak kebaca ya. Jadi setiap lipatan 50 tambah lagi ya, 4050 ke atas tambah lagi, 4100 ke atas tambah lagi ya. Uptrendnya masih cukup bagus ya untuk MDKA. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Itu untuk MDKA. Berikutnya untuk TCPI, weekly-nya dia berhasil breakout ke atas 9925. Jadi yang rajin nonton mencatat dan pasang automatic order buy ini sudah pernah saya bahas. 9925 dia berhasil breakout ya. Saya sudah sebutkan di analisa harian, kita jangan terlalu takut resistennya. Sebelumnya ini mungkin berpendapat, oh Pak Suntar dia gagal turun. Nah kali ini pasti turun, belum tentu ya. Ternyata dia berhasil breakout dan ya bersyukur ini bertahan di atasnya 9925 ya. Target berikutnya di area sekitar 11.000 ya, yaitu untuk TCPI. Nah, jadi sudah punya jangan lupa pasang trade stop. Yang mau buy sekarang boleh-boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 9925 dan low-nya minggu lalu aja ya 9750 ya. Itu kalau yang berdasarkan support resistance-nya untuk weekly-nya. Kalau di daily chart-nya memang gambarnya agak beda ya. Kalau mau buy weakness tunggu aja di area 9750 atau saran saya agak bawah di 9400.
9750 itu bagi yang misalnya koreksinya cepet ya, maksudnya nggak sampai 9400 dia berhasil rebound ke atas 9750, mau buy silakan ya, buy-nya tetap aja naik ke atas 9925 tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang belum punya, tunggu buy on weakness ya. Kalau yang mau buy high sell higher silakan ya, kalau dia berhasil naik ke atas 10.300 tambah lagi target berikutnya di 10.500 ya. Kalau berhasil naik lagi dia bisa sampai 11.000 atau 11.800 ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih kenaikannya masih cukup tinggi ya peluangnya ya, karena kalau sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari sini ke dari swing low yang bawah ke swing high-nya ya, dia Fibonacci extension 127,2% di area 11.800. menurut saya sih sampai dengan awal tahun depan, sampai tahun depannya ini peluangnya masih bisa ke 11.800, masih memungkinkan ya, gitu ya. Asal jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau mau buy on weakness tunggu di 9750 atau 9400 ya, atau paling bawah di 8950. Buy on weakness itu tunggu kalau rebound ya, jadi jangan kalau turun langsung buy, kalau kena langsung buy enggak ya, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kurang lebih cukup ya untuk TCPI. Berikutnya untuk ESA. ESA sudah pernah saya bahas juga di analisa saham mingguan dan analisa saham harian. Target 500 capai ya, breakout ya. Saya sudah sebutkan juga kalau mau buy on weakness, kalau dia koreksi berhasil naik lagi ke atas 500, silakan tambah lagi atau buy up ya, seperti itu ya untuk ESA. Jadi ini kan dia sudah kurang lebih all time high ya, grafiknya ya. Kira-kira masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa ya. Jadi saya kasih acuan setiap kelipatan 600 saja ya. Jadi ini masih memungkinkan target berikutnya sekitar 600 ya, selama dia bertahan di atas 500 ya. Kalau dia turun bawahnya 500 lebih baik jual dulu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 500 ya mau tambah lagi atau buy atau buyback ya, istilahnya ya silakan ya, tergantung kita belinya di mana. Asalkan kalau turun di bawahnya 500 lebih baik sih hati-hati, karena sebelumnya ini 500 dia cukup kuat ya, kemudian dia koreksi, dia lama ya, berbulan-bulan barusan dia breakout lagi. Jadi kalau turun di bawahnya 500 lagi ya lebih baik kurangi posisi ya, jangan sampai nanti dia koreksinya dalam lagi, tunggunya lama ya. Dia kalau berhasil breakout lagi ke atas 500, kalau nggak berhasil dia malah di bawah lama, biasanya bertahun-tahun gimana ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, karena sebelumnya dia kalau kita perhatikan ya ini kan dia 422, dia gagal ya turun ke bawah ya. Jadi kalau 500 gagal dia tekan testing 422, kalau 422 dia gagal turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya kalau di sini dia nggak sampai 422, dia turunnya bisa sampai ke level 200-an ya. Ya saya nggak bilang bakalan turun, enggak ya, mudah-mudahan dia masih bisa naik, karena ini uptrendnya masih cukup bagus jauh ini ya. Target price berikutnya di 600 untuk ESA ya. Jadi untuk daily-nya sudah saya gambarkan. Bagi yang mau buy on weakness tunggu aja di area 474 atau 422. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya 474, belinya kalau dia berhasil rebound ke atas 474. Kalau misalnya masih turun ya jangan beli, kita tunggu di 422. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 422, kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 434 tambah lagi, naik ke atas 454 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi bertahap aja, itu yang mau buy on weakness. Kalau yang belum punya, kalau yang suka tipe buy high sell higher, jadi belinya di ketinggian tapi sell-nya di lebih tinggi lagi, istilahnya trading breakout ya. Kalau dia naik ke atas 550, mau buy silakan ya. Berikutnya setiap kelipatan 25 aja kalau mau tambah lagi ya. Target price-nya di 650, itu sekitar Fibonacci extension 161,8%. Memang di sini dia akan testing resisten Fibonacci extension 117,2% ya. Saya yakin sih mudah-mudahan minggu depan dia berhasil breakout lagi ke atas ya. Seperti itu ya. Kalau saham sudah naik ya, jangan didoakan turun gara-gara Anda belum punya sahamnya kepingin beli murah ya. Jangan ya. Karena kalau Anda doakan seperti itu ya, nanti mindset Anda itu jadinya sepertinya mindsetnya pesimis, ya kan? Jangan didoakan turun, karena ada yang sudah beli saham di bawah ya. Mungkin ada yang sudah beli ESA dari awal Desember, dia belinya di bawah, ya kan? Uptrendnya masih bagus. Ya dia kan tujuannya mungkin untuk nyekolahkan anaknya, atau dia mau beli motor baru atau sepeda motor baru atau mobil baru ya. Jadi atau beli rumah, atau misalnya mau nyekolahkan anaknya kuliah dan sebagainya, atau untuk umroh dan sebagainya ya.
Jadi jangan didoakan turun ya, kita doakan naik. Kalau naik kan dia kita profit bersama ya. Market itu selalu adil, selalu kasih kesempatan ya. Ketika dia koreksi, kalau dia berhasil rebound ya kita silakan beli ya. Seperti ini contohnya, dia naik kencang gitu ya berhari-hari, kemudian dia koreksi ya. Nah dia sudah berhasil rebound lagi. Ini saya sudah sebutkan juga garis-garisnya ya. Ya harusnya kita buy back atau buy ya bagi yang belum punya seperti itu ya. Jangan sampai doanya jelek. Oh saya tunggu lagi di area 374 Pak Sunar. Saya pinginnya murah. Ya nggak salah sih kalau Anda mau murah, tapi jangan didoakan sampai turun ke bawah ya. Ini kasihan yang sudah beli ya. Kita doakan selalu naik terus ya, supaya kita profit bersama. Kurang lebih cukup untuk ESA. Berikutnya untuk Medco. Jadi Medco ini kalau dari weekly-nya saya sudah pernah tarik Fibonacci retracement ya. Dari swing low di sini dan swing high-nya. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement, ada videonya, ada 3 video di video deskripsi di bawah ini ya. Mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, silakan ditonton. Kalau dia selama di bawah Fibonacci retracement 61,8%, dia sebenarnya masih cenderung downtrend ya, primary trendnya ya. Memang di sini sideways Pak Sunar, selama beberapa minggu terakhir ya, tetap tertahan di area 470. Tapi selama dia berada di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, di bawahnya 505 kurang lebih ya, dia sebenarnya masih resiko ya turun ke bawah. Jadi kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 500 lagi ya, atau 510 ya di sini high-nya ya. Target berikutnya di area Fibonacci retracement 50% ya di 560, dan berikutnya lagi di Fibonacci retracement 38,2% di 610-an ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas, ada kemungkinan dia bisa sampai target ke 560 dan 600. Kalau buy sekarang sih sebenarnya nanggung ya, karena dia kecenderungan lesu testing area supportnya ya, walaupun ini sideways ya. Jadi saran saya tunggu aja naik ke atas 505 ya, atau 510 di sini ya, high-nya yang 2 minggu yang lalu. Kurang lebih seperti itu weekly-nya. Kalau dari daily chart-nya, gambar garis-garisnya agak beda ya. Di sini karena saya memang di sini ada area buy weakness ya sekitar ini ya. Jadi ini kalau sudah rebound mau buy sekarang sih boleh saja, tapi sebenarnya sih jangan terlalu banyak. Kalau amannya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 510 ya di sini ya. 510 naik ke atas kita buy, naik ke atas 530 tambah lagi, naik ke atas 555 tambah lagi dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini kan trennya masih cenderung downtrend ya, jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Terus terang aja ini masih cenderung downtrend. Kita jangan berandai-andai ya. Memang di sini kelihatannya Pak Sunar ini kan seperti pembentuk double bottom ya, atau huruf V ya. Nah ini berarti beli sekarang bagus gitu ya. Belum tentu ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan trading menggunakan pola dari grafik atau chart pattern ya, itu kita belinya ketika dia berhasil breakout ya, atau patternnya sudah tergenapi ya. Jadi kalau misalnya ini diasumsikan ini double bottom seperti huruf B ini ya, ya kita belinya kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya, W-nya 530 ke atas ya, atau yang di high-nya di sini kan 525, naik ke atas 525 barusan kita buy. Jadi kalau trading chart pattern seperti itu. Kalau masih gini, itu belum pasti double bottom ya. Ya ini kan masih belum terbentuk ya, jadi kita nggak bisa simpulkan terlalu awal. Kalau trading chart pattern harus terbentuk patternnya barusan breakout barusan kita beli ya. Caranya seperti itu. Karena saya ada sempat nonton ya video dari YouTube ya, atau yang bilang buy sekarang ini potensial membentuk double bottom ya. Itu kalau berdasarkan chart pattern atau pola grafik double bottom, kita belinya harus tunggu kalau berhasil breakout ya, seperti itu ya. Karena kalau dia belum berhasil breakout, kecenderungan masih turun karena ini arahnya masih downtrend ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, ilmu yang benar itu kalau chart pattern belinya tunggu konfirmasi breakout ya, bukan akan membentuk terus kita buy ya, nggak jadi chart pattern namanya kalau seperti itu ya. Kan belum terbentuk Anda sudah simpulkan ya kalau memang benar, kalau salah ya kan malah turun lagi karena arahnya masih downtrend. Kurang lebih seperti itu untuk Medco. Berikutnya untuk sebentar, ini sudah cukup ya, sudah 6 saham ya, jadi sudah cukup. Kalau ingin tahu analisa saham yang lainnya silahkan nonton di playlistnya ya, ada di video deskripsi di bawah ini untuk saham yang lainnya. Kurang lebih sekian. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ya. Kemudian di akhir video saya doakan selalu, ini sudah akhir tahun 2021, semoga semuanya tetap selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Saya yakin tahun depan ya kita semua akan diberkati yang luar biasa ya.
Jadi kalau berdoa di saham ya, kita jangan doakan yang jelek-jelek. Kalau sahamnya sudah naik tinggi, jangan didoakan turun hanya karena Anda belum punya sahamnya ya. Jadi kita doakan yang baik, semuanya profit bersama ya, semuanya profit, kan senang bersama gitu ya. Kalau profit naik-naik semua kan kita senang ya. Harapannya seperti itu. Sekian, terima kasih banyak.